Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di segmen Mutiara Iman. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kita kan hidup di era globalisasi dan teknologi informasi seperti saat ini. Nah, tentunya pastinya terdapat tantangan untuk mencapai moderasi beragama. Nah, bagaimana sih cara menghadapi tantangan tersebut untuk dapat mencapai moderasi beragama yang sesungguhnya? Baik, eh, jadi kita hari ini itu sedang dikelilingi oleh sesuatu yang tidak bertanggung jawab atau istilahnya adalah hoax, ya berita-berita hoax, berita-berita palsu dan lain-lain. Tantangan moderasi beragama itu sangatlah berat, ya. Meskipun berat, tapi kalau sesuatu yang baik ini kalau tidak ada strateginya untuk menerapkannya juga semakin berat. Nah, oleh karena itu menurut saya secara pribadi ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh negara ini untuk menyebarkan gagasan moderasi beragama. Yang pertama adalah strateginya dengan pendidikan dan kesadaran. Kemudian yang kedua adalah dengan yang namanya dialog antar umat beragama. Kemudian yang ketiga adanya penggunaan teknologi informasi secara bijak. Ya. Kemudian yang keempat ikut sertanya pimpinan masyarakat. Jadi tidak hanya pemimpin, tidak hanya orang yang di Jakarta atau orang yang di atas, tapi masyarakat juga harus ikut. Ya. Kemudian ada yang namanya kita harus menyadari, ya, menangani, kemudian bahasanya apa ya, metani, ya, mencari tahu gejala-gejala yang berkaitan dengan radikalisasi, gejala-gejala yang berkaitan dengan ekstremisme dan lain-lain. Itu kita harus kenali. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada tadi ada apa Mas? Ada yang namanya pendidikan dan kesadaran, kemudian ada apa namanya? Oh ya, yang terakhir adalah mendorong ya kita untuk melakukan yang namanya kerjasama internasional. Ya, kenapa? Karena moderasi beragama ini tidak hanya tujuannya hanya untuk Indonesia saja, tapi untuk seluruh umat beragama yang ada di dunia. Oleh karena itu kita perlu yang namanya kerjasama internasional, supaya tidak hanya Indonesia yang moderat, tapi seluruh umat beragama yang ada di dunia ini juga moderat. Nah, oleh karena itu yang ingin saya garis bawahi adalah moderasi beragama kalau hanya ditujukan, kalau hanya diemban oleh orang-orang tertentu atau pemerintah itu berat. Tapi kalau semua elemen kehidupan itu juga ikut andil dalam menyebarkan ajaran moderasi beragama itu akan ringan. Ya. Nah, maka seperti hari ini, ya, tema ini bagus. Ini termasuk salah satu bahwasanya tidak hanya pimpinan, ya, tidak hanya pemerintahan, tapi kita juga turut adil dalam menyebarkan yang namanya gagasan moderasi beragama seperti itu. Nah, khususnya di teknologi ini ya. Ya, di dunia teknologi ini biar ya sekarang kan Masnya tahu dunia YouTube, ya, dunia medsos, dunia media-media lain itu mudah dijadikan media untuk penyebaran ajaran-ajaran yang basicnya adalah tentang radikalisme, tentang ekstremisme dan lain-lain. Oleh karena itu, mari anak muda, ya, itu untuk menyebarkan melalui media-media yang biasa kita gunakan, YouTube, melalui TikTok, melalui Facebook, ya, melalui Instagram dan lain ajaran-ajaran yang basicnya adalah moderasi beragama, ya, supaya apa? Yang sudah media ini yang sudah keracuni, ya, itu segera hilang dengan banyaknya konten-konten yang berbau moderasi beragama. Ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, buat Bapak sendiri kan sebagai dosen di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu sendiri. Ya. Nah, adakah pesan buat mahasiswa di UIN tersebut supaya meningkatkan rasa toleransi dan menjalin persaudaraan di tengah perbedaan itu sendiri? Baik, bagi mahasiswa atau sivitas akademika UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, maka ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Yang pertama,
secara nomenklatur kelembagaan kampus kita itu memakai nama tokoh yang sudah dikenal moderat, yang sudah dikenal toleran tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Siapa itu? Ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, kita sudah mengemban dari sisi namanya saja. Maka itu jangan hanya dari namanya saja, tapi kita harus benar-benar mengejawantakan, ya, harus benar-benar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sivitas akademika. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini adalah salah satu PTKIN, ya, PTKIN, ya, basisnya adalah Islam. Nah, Islam sendiri itu sudah sudah mengajarkan, ya, sudah menanamkan pondasi-pondasi moderasi beragama sejak dulu, ya, bukan hal yang baru bagi Islam itu sendiri. Dan terakhir itu adalah persoalan tentang Indonesia, dunia, kedepannya itu ada di tangan kita hari ini. Ya. Dunia atau Indonesia mau menjadi moderat itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Indonesia atau dunia ini akan menjadi tidak moderat ya juga tergantung kita hari ini. Maka kalau kita hari ini coba untuk moderat, maka Indonesia ke depan, dunia ke depan itu akan moderat. Tapi kalau kita hari ini masih acuh tak acuh, maka kedepannya Indonesia atau bahkan dunia juga akan menjadi dunia yang ekstrim, dunia yang penuh dengan radikal. Begitu. Berarti untuk pesan untuk mahasiswa itu, khususnya mahasiswa UIN Gusdur itu harus mempraktekkan apa yang diajarkan oleh beliau seorang, berarti dari namanya Gusdur itu sendiri. Iya. Masa namanya tokohnya ya itu sudah Bapak moderat ya, sudah diakui tentang toleransi beliau, tetapi kita mahasiswa yang memakai nama beliau tidak toleran. Nah, itu kan sesuatu hal yang picik bagi saya. Maka harus mahasiswa UIN Gusdur harus juga ikut toleran. Karena kita sudah menyandang nama besar tokoh toleran yang sudah diakui dunia. Baik, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, itulah tadi pembahasan kita mengenai makna moderasi beragama dalam menjalin persaudaraan di tengah perbedaan. Semoga kita semua dapat memetik pesan dan senantiasa menjadi insan yang memeluk erat tali persaudaraan. Demikian episode Mutiara Iman. Kali ini sayang sekali perjumpaan kita harus berhenti sampai di sini. Jalan-jalan ke Tol Cikopo, kalau tersesat jangan lupa bertanya. Kalau pemirsa masih kepo, jangan lupa tonton kita di episode selanjutnya. Saya Diki Imam Satrio, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.